UAS. Jadi please develop pertama itu adalah Python codes ya, as usual di Kaggle dan atau GitHub. Yang kedua Anda develop deck EPT yang menggunakan konsep CRISP DM. Ketiga Anda membuat jurnal. Anda sudah punya ya. Topiknya adalah multinomial or binomial logistic regression of companies in your selected industry. Kemudian data financial ratio, seperti biasa Anda bisa pakai data di PEI atau di Yahoo, you can select yours. Kemudian variabel untuk variabel yang digunakan adalah bisa seluruh variabel ataupun sebagian variabel, ya bisa 4 atau 5 variabel, ya X4 ataupun sampai X5 untuk financial ratios-nya ya. Kemudian Y performance. Nah, di dalam binary logistic regression ataupun di dalam binary logistik artinya ada 2 Y ya. Kalau dia multinomial logistik ada 5 Y. Nah, kalau Anda menggunakan 5 baik binary logistik maupun multinomial, Y-nya ini dia menggunakan clustering result. Jadi ingat waktu kita assignment yang sebelumnya untuk UTS itu kita membuat clustering model yang membagi menjadi 4 sampai 5 cluster. Remember? Nah, jadi Y performance itu ada yang performance-nya bagus banget, ada yang performance-nya jelek banget, ada yang performance sedang dan seterusnya. Ini yang menjadi Y performance. Nah, Anda bisa you can use previous UTS clustering result. Jadi Anda bisa menggunakan hasil clustering result yang di UTS atau Anda bisa bikin baru kalau Anda bikin industri yang berbeda. Ya, industri yang berbeda, Anda artinya menentukan Y performance-nya itu berdasarkan hasil clustering. Nah, saya sih pikirnya mending bikin baru aja kali ya. Terus pilihan industrinya seperti biasa sama kayak UTS kemarin, ada bisa data emitternya ada, ya. Atau Anda mau pakai yang apa? Yang sebelumnya sudah ada di apa? Nah, jadi ini adalah UAS assignment ini adalah UAS buat kita UAS besok ya. UAS-nya kumpulnya kapan ya? Jadwal UAS kapan ya? Minggu depan kah? Percis atau kapan ya? Ada yang tahu nggak? Jadwal UAS tanggal berapa ya? Pak Ketua Kelas? Percis minggu depan ya? Kalau minggu depan berarti 2 Anda Juli pakai... Pak kalau di Kenapa? 2 Juli. 2 Juli artinya minggu depan berarti ya? Iya, kurang lebih minggu depan. Kalau minggu depan berarti Anda pakainya itu pakai hasil UTS Anda saja deh. Untuk clustering resultnya. Jadi Y-nya menggunakan hasil performance-nya dia berdasarkan clustering yang Anda bikin dengan 3 variabel, remember? Nah, ini selesai. Jadi ini UAS yang buat ini ya UAS-nya. Kemudian oke. Nah, ada yang ingin ditanyakan dulu terkait UAS? Silakan. Sudah paham semua ya? Ya, 3 rasio ya, betul.
Ya boleh ditambah 2 rasio lagi. Jadi dia ditambah 2 rasio lagi untuk mendapatkan variabel-variabel lainnya ya. Nah, tapi secara performance sih kita udah ketahuan kan, mana yang perusahaan-perusahaan kumpulan perusahaan yang jelek, mana perusahaan-perusahaan yang bagus, udah ketahuan semua kan? Hmm. Ya nggak ada masalah. Yang jelas kita berdasarkan 3 rasio kita udah tahu performance mereka kan. Nah, tujuan kita membuat multinomial ataupun logistik ini apa? Untuk kita bisa tahu kalau kita masukkan rasionya dia akan ketahuan dia masuk kepada performance yang mana kan? Nah, nanti saya akan bahas sedikit ya terkait multilinear regression. Nah, oke, ada yang ingin ditanyakan yang lain sebelum kita mulai perkuliahan? Nah, pilihannya juga ada 2 di sini saya buat. Ada menggunakan multinomial atau binomial. Nah, jadi kalau yang Anda pakainya itu ada 5 klaster misalkan. Klaster terbaik dan yang sangat terbaik dan yang terbaik itu dianggap sebagai 1 baik gitu ya. Good. Kalau yang 3, 4, 5 yang jeleknya itu dibuat sebagai 0, sebagai bad. Itu disebut dengan binary logistic regression. Jadi Anda mengelompokkan performa yang tertinggi 4 dan 5 ya. 4 dan 5 tertinggi gitu ya. Itu misalkan dia kelompok yang bagus gitu ya. 1, 2, 3 kelompok yang jelek. Nah, itu maka 4 dan 5 jadi 1, 1, 2, 3 maka menjadi 0. Maka itu masuk ke dalam binary logistic regression. Anda juga bisa menggunakan multinomial logistic regression. Jadi nanti di setiap kalau yang binary cukup satu formula kan, terbentuk kan, tergantung thresholdnya. Nah, nanti kita bahas. Kalau yang multinomial, maka Anda harus membuat formulanya untuk masing-masing kelas ya. Yang kelasnya yang 5, formulanya seperti apa. Nanti kita dia termasuk ke dalam kelompok tersebut apabila skornya tertinggi. Masih ingat nggak perkuliahannya? Kita ulang lagi perkuliahannya sedikit ya. Sebentar. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Terkait UAS-nya? Tidak ada. Oke. Yang untuk assignment kemarin yang clustering menggunakan PCA gimana? Siapa yang mau maju hari ini? Biar langsung penilaian loh. Sudah ada yang maju? Sudah ada yang siap? Waduh. Halo, saya lihat di Google Classroom kayaknya belum ada yang submit nih. Kenapa ya? Siapa yang udah submit? Oh, udah 2 nih. Siapa nih? Good. Galuh sama Hifzano. Oke. Siapa yang mau? Oh, nanti saya presentasi dulu. Saya berikan dulu bahan kuliahnya. Nanti setelah ini langsung presentasi Galuh dan Hifzano ya. Dan yang selanjutnya. Nanti dibuat di chat. Pertama yang present Galuh, kedua Hifzano, ketiga siapa ya? Oke? Cool? Oke. Yes. Ini binary, ini akhirnya yang binary. Sebentar. Stop seri. Oke. Layar saya sudah kelihatan? Oke. Good. Jadi saya nggak usah record, ini sudah recordnya sebelumnya ya. Jadi assignment UAS Anda adalah membuat multinomial logistic regression. Kenapa saya menggunakan topik ini? Karena topik ini datanya sudah ada ya. Jadi nggak repot. Kalau pakai market basket, datanya data realnya nggak dapat, belum ada. RFM data realnya ada, repot lagi cari data. Mendingan yang datanya ada dan kita bisa menggunakan multinomial logistic regression. Datanya sudah ada dari UTS yang kemarin kan, financial rasionya kan. Nah, financial rasionya kan ada banyak tuh, ada 10, ada 8. Nah, itu bisa Anda gunakan. Oke. Kemudian, nah, di dalam
logistic regression ada beberapa pilihan, ya. Ada binomial maupun yang multinomial. Kalau yang binomial dia formatnya binary format, 0 dan 1. Sebentar ya. Ini disebut dengan binary. Nah, kalau yang multi yang dia 1 2 3 4 5 yang Likert ini disebut dengan multinomial. Kenapa kita menggunakan logistik? Karena dia bisa menggunakan, kita ada keterbatasan, yaitu nilai maksimalnya adalah 1 dan nilai minimalnya adalah 0. Jadi kalau Anda multinomial 5, 4, 3, 2, 1, maka hasil Y-nya itu sama dengan paling tinggi misalkan 0,3, Y sama dengan 0,8, 0,9, 0,2, 0,1. Maka dia masuk ke dalam kelompok 3, performance yang 3. Ya. Jadi nilai maksimalnya adalah 1. Nah, 0,9-nya paling mendekati. Jadi dia paling mendekati kepada skor tertinggi. Ya, itu disebut sigmoid. Nilai tertingginya 1. Kemudian ada threshold value. Kalau Anda pakai binary, ada threshold. Nah, kalau Anda pakai binary ada threshold. Misalkan Anda pakai thresholdnya 0,5 atau 0,8. Maka di atas 0,5 maka dia good. Di bawah 0,5 maka dia bad. Atau di atas 0,5 maka performance perusahaannya good. Di bawah 0,5 maka performance perusahaannya maka bad. Itu kalau Anda menggunakan binary logistic regression. Rumus untuk logistic regression, ya, logaritma Y dibagi 1 min Y sama dengan konstanta plus BX1 X1 ditambah B2 X2. Ya. Maka Y-nya sama dengan 1/1 plus eksponensial pangkat minus dari C ditambah beta X1 tambah bla bla bla. Ini yang menjadi rumusnya. Ya. Kenapa kita menggunakan, jadi dari data nilai Y 1/1, logaritma Y per 1 min Y, maka Y sama dengan 1 ditambah eksponensial pangkat minus dari konstanta plus BX1 tambah BX2. Ini konsep berpikirnya. Nah, jadi ketika Anda membuat assignment UAS Anda nanti, konsepnya seperti itu. Jadi Anda membangun 1, 2, 3, 4, 5, maka Y1 berapa? Nah, jadi nanti dalam jurnalnya ada 5 persamaan. Y5 berapa? Y4 berapa? Y3 berapa persamaannya. Jadi masing-masing ini beda persamaan dia. Ya. Y1 berapa persamaannya. Dari mana Anda dapatkan? Ya. Nanti Anda dapatkan dari nilai C-nya. Nilai untuk Y5 maka konstantanya berapa, betanya berapa, X1-nya kan sudah ada rasionya kan? Jenis rasio kan? B1 tambah B2. Nah, kalau di input datanya nanti untuk nilai X1-nya berapa? Jadi nanti kalau misalkan ada 5 Y misalnya. Nanti kan ketahuan hasilnya. Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Y1 sama dengan 1/1 plus eksponensial pangkat minus misalkan 0,5 ditambah 0,3 X1 ditambah 0,2 X2 ditambah 0,3 X3. Nah, ini kan begini. Y2 1/1 plus eksponensial pangkat minus dari konstanta misalkan 0,7 ditambah 0,2 X1 ditambah 0,1 X2 ditambah 0,05 X3. Nah, ini semuanya Anda bikin persamaannya. Nanti ada yang menjadi reference adalah misalkan Y5 menjadi reference, maka dia 0. Nah, kemudian dari ini hasil ini berapa nilainya? Kalau X1 sama dengan rasionya adalah 0,3, X2 adalah perusahaan itu, rasionya misalkan X1 itu adalah sales. Salesnya misalkan
0,5 juta misalkan. X2 0,2, ini 0,3. Y-nya sama dengan 0,8, 0,9, 0,95, 0,97, 0. Maka yang tertinggi adalah Y4. Karena dia maka perusahaan itu masuk pada kelompok Y4 karena skornya dia, Y-nya dia paling tinggi. Mendekati 1. Nah, ini yang tujuan Anda di dalam ujian ini adalah mendapatkan formula ini. Ya. Nanti hasilnya ada di mana? Formulanya. Ya, itu kan sudah ada. Oke, kalau begini, terus kalau dia, ini konsep multinomial. Kalau Anda pakainya dia binomial, artinya ada Y, cuma ada satu Y. 1/1 plus eksponensial pangkat minus C dikali 0,1 konstanta, minus dari konstanta, minus dari konstanta plus 0,3 dikali X1, bla bla bla. Cuma ada satu Y. Nah, bagaimana Anda dapetin C-nya sama X-nya? Nah, itu ada di Kegel-nya. Nanti di Kegel Anda lihat Kegel. Oke. Ini ada di coding, ada di multinomial, binomial dan multinomial. Oh ini. Nah, di binomial nanti akan kelihatan nanti di ketika ada input ini adalah rasio, kemudian ini adalah 1 dan 0-nya, 1 artinya 4 dan 5, 0, 1, 2, 3. Kemudian Anda dapatkan logistic regression-nya, Anda running, kemudian nanti Anda untuk mendapatkan formulanya ada di sini. Di logit resumenya dia. Nah, nanti di sini kelihatan mana yang konstanta, mana yang X1, X2, X3, X4. Nah, ini yang Anda input nanti di jurnalnya ya. Di jurnalnya atau di formulanya yang terbentuk. Begitu juga dengan multinomial. Ya, multinomial nanti per masing-masing itu, saya nggak taruh di ini ya. Nah, ntar Anda tambahkan aja nih. Tambahkan aja yang untuk apanya, logit trace-nya. Ya, logit summary-nya dia. Anda bisa munculkan nanti di logit summary-nya untuk di multinomial. Saya belum masukkan rupanya. Ini baru hasilnya aja ya. Oke, tinggal Anda adopsi aja yang sudah ada di binary logistic. Oke, itu topik kita materinya untuk UAS Anda. Jadi saya berikan gambaran dulu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebentar, yang clustering. Nah, ya. Nah, hasil performance itu ada di mana? Di financial ratios. Ya, ketika Anda visualisasi data untuk financial ratio itu ada semua di sini kan, sesuai dengan UTS kemarin. Jadi ada 3D-nya ya. Nah, mana yang cluster 1, 2, 3, 4, dan 5? Berdasarkan debt to equity ratio, ROA, dan net profit margin. Tergantung Anda kemarin pakainya rasio mana ya. Nah, perusahaan yang bagus, yang net profit marginnya tinggi, ya kayak ini. Net profit marginnya dia tinggi, kemudian secara ROA-nya dia positif, kemudian yang debt to equity-nya dia rendah. Nah, sini nih, yang warna hijau. Ini artinya cluster 4 yang terbaik nih. Jadi Anda menentukan dulu. Cluster ini belum tentu yang terbaik nih ya. Yang terbaik bisa saja 1, bisa saja 2, bisa saja 3, tergantung di mana posisi kelompok tersebut ya. Nah, jangan sampai Anda nanti salah pilih. Anda taruh nih yang bagus, yang 5, padahal 5 itu yang jelek gitu ya. Jadi Anda harus bisa menerjemahkan kepada visualisasi dari gambar untuk menjelaskan di manakah posisi
cluster tersebut berada. Apakah di posisi yang high net profit margin? Nah, dan seterusnya. Ya. Nah, di UTS itu kan adalah output dari UTS Anda kan? Ya. Mana kelompok-kelompok yang bagus, mana kelompok yang jelek. Nah, data itulah yang Anda gunakan untuk ke multinomial logistic regression ataupun binomial logistic regression. Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Any questions? So far so good? Araso? Siap untuk UAS? Setengah siap, Pak. Oh, nggak ada suaranya ya? Lemes kayaknya suaranya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, silakan kepada yang sudah siap untuk presentasi, PCA-nya silakan dipresentasikan. Galuh, Hibzano, siapa yang duluan? Silakan. Share screen. Oke. Yang lain yang belum submit gimana nih? Mau dinilai kapan? Oh ya, minggu depan itu artinya Anda presentasi hasil UAS Anda ya. Jadi Sabtu depan Anda mempresentasikan hasil UAS Anda. Jadi saya nggak terima begitu aja. Saya ada present satu-satu minggu depan ya untuk UAS-nya. Ya, sudah. Sebentar. Ya, record dulu. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebentar kalau itu bukan di rename. Sebelumnya ada 5 kan, 5 rasio kan? Ya, jadi 5 jadi 3 kan? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kan ada 5 rasio kan yang di awal yang dijalankan untuk PCA kan? Di PCA dihasilkan 3 kan? Jadi dari 5 data berubah jadi 3, bukan rename. Ya, dia berubah menjadi 3 dengan data yang berbeda kan? Bukan nge-rename doang ya. Bukan salah, nge-rename bukan nge-rename ya. Dia bertiwi kerama menjadi 3 data. Kamu cek lagi ya. Oh, ini data ROA-nya kamu cek lagi ya. Bukan, ini bukan data PCA ya. Oke. Oh, oke 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 oke. Terus terus.
Oke, pertanyaannya Galuh. Eh, tahu dari mana yang cluster yang bagus atau yang jelek? Jadi dilihat dari rasio keuangannya, Galuh. Coba lihat cluster satu deh. Oke, ini siapa nih? Company-nya. Aman. Oke. Aman itu Anda lihat laporan keuangan rasionya dia. Coba lihat rasio keuangannya Aman. Berapa dia punya net profit margin? Berapa dia punya uh, return on investment? Berapa dia punya apa? Kalau yang dia profitnya jelek atau minus gitu ya, itu artinya kelompok cluster jelek tuh. Nah, kita dapat melihat dari laporan keuangannya dia. Tujuan membuat PCA ini adalah pengelompokan. Karena kenapa? Kalau kita pakai semua rasio, kan ada clustering memakai 10 rasio, gimana cara kita visualisasinya kan nggak bisa kan? Bagaimana kita memvisualisasikan perusahaan dengan 10 cluster, dengan clustering perusahaan dengan 10 variabel? Kan nggak bisa divisualisasikan. Nah, cara memvisualisasikannya adalah dengan merubahnya menjadi 3 cluster. Jadi kita bisa melihat dia X, Y, Z-nya dia. Tetapi untuk menentukan ini perusahaan bagus atau tidak bagus, kita tahu dari mana? Kita tahunya dari rasio keuangan dari perusahaan-perusahaan dalam kelompok tersebut. Kalau rasio keuangannya jelek, berarti ini perusahaan termasuk kategori yang jelek. Kebayang nggak? Atau alternatif kedua, Anda bisa saja melakukan clustering, 3 cluster untuk 10 data tersebut. Tetapi bentukan visualisasinya nanti Anda nggak bisa tuh. Visualisasi nggak bakal kelihatan, karena ada 10 cluster kan? Ada 10 dimensi. Nah, salah satu cara untuk mengatasinya adalah menggunakan PCA. Jadi dengan PCA ini dengan 3 dimensi kita bisa mengetahui kelompok dari perusahaan, visualisasi dari kelompok perusahaan tersebut. Kebayang nggak? Jadi tetap kita harus melihat secara rasio keuangan dari kelompok tersebut. Kebayang nggak? Rasionya. Iya, kita misalkan lihat dari sisi net profit margin, dari sisi return on investment, dari mana gitu. Kita bisa melihat, oh, ini perusahaannya secara profitnya gede nih. Nah, ini profitnya kecil. Nah, profitnya kecil artinya ini cluster yang kurang bagus. Oh, ini clusternya net profitnya tinggi, artinya dia bagus. Jadi kita ada judgement juga di situ. Alternatif kedua, kita bisa data tersebut kita cluster, ya, kita cluster eh, eh, kita cluster menggunakan 10 rasio itu. Jadi kita bisa melihat, oh, cluster 1, cluster 2, cluster 3-nya itu kita bisa ngelihat, oh, ini termasuk yang susah juga kalau dia bagus atau jeleknya ya. 1, 2, 3-nya. Ya, kalau kita mau ngelihat, kalau kita cluster jadi 3, tetap aja kan kita ngelihat, nggak bisa ngelihat secara bagus atau jeleknya juga kan. Kita tetap harus mengetahui dia laporan keuangannya bagus atau jelek kan. Paham nggak maksud saya? Kalau kita pakai 3 dimensi ketahuan kan, bagus jeleknya kan. Ini yang ini 0, ini minus gitu ya. Tapi kalau kita pakainya PCA, kita kembalikan lagi ke rasio keuangan. Ini kelompok ini rasio keuangannya seperti apa? Kelompoknya ini rasio keuangannya seperti apa? Cluster ini rasio keuangannya seperti apa? Baru kita tentukan. Oh, ini profitnya kecil. Oh, profitnya sedang. Ini profitnya tinggi. Oh, ini yang bagus, ini yang tengah, ini yang jelek. Jadi kita nanti melakukan ranking terhadap cluster. Jadi bukan cluster ini yang penentu, tetapi rankingnya dia.
Cluster 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang peringkat 1? Bisa saja cluster 2. Bisa saja cluster 5. Nah, di tahun kedua, siapa yang peringkat 1? Bisa saja cluster 3. Bisa saja cluster 4. Nah, itu nanti kita melihat, oh ini udah bergerak dia. Di tahun pertama dia cluster 2, di tahun ketiga dia cluster 1. Artinya ada pergerakan. Kebayang nggak maksudnya, Galuh? Oke. Good. Baik, setelah Galus. Applause dulu kita untuk Galuh. Good job. Next, Hifzano. Silakan Hifzano. Hifzano, Iya, Bapak. Sebentar. silakan. Setelah Hifzano siapa? Silakan tulis di chat. Nomor 3 saya Pak, nomor 4 saya Pak, gitu ya. Izin share screen ya, Pak ya? Oke. Ya, Pak. Selamat siang, Bapak. Saya izin untuk mempresentasikan dari PCA dari Universitas Indonesia. Suaranya kurang keras. Oke, Pak. Selamat siang. Saya Isvano, Bapak. Saya izin untuk mempresentasikan PCA yang clustering financial ratio dari sektor properti. Sebelumnya saya akan mencoba dulu apa sih PCA itu. Saya akan mencoba menjelaskan bahwa PCA itu adalah sebuah analisa atau suatu teknik yang bisa digunakan untuk menganalisis statistik yang paling populer. Nah, biasanya PCA digunakan dalam bidang pengenalan pola serta pemrosesan sinyal. Nah, di sini untuk data financial ratio sektor properti, saya ada ambil agak banyak sih, sebenarnya ada sekitar 59 sektor, bukan 59 sektor, 59 perusahaan lah ya. Di sini sebentar, nggak kelihatan tulisannya di belakang. Nah, pada penelitian ini data yang saya pakai itu diambil dari BI dari tahun 2020 sampai 2021. Jadi mungkin agak berbeda sedikit dari untuk PCA agak berbeda dari Mas Galuh. Kalau Mas Galuh 2020 sendiri, 2021 sendiri, kalau ini kayak langsung dijadiin satu gitu. Nah, di sini saya pakai ada 4 kategori ya. Saya mau cari DERA, saya mau cari operating profit margin, ROA, sama sales growth-nya. Kemudian ini arraynya. Ini array dari yang kategori 69 perusahaan, 49 atau 59 perusahaan yang tadi. Kemudian ini untuk PCA dari komponennya. Ada 3, jadi ada 3 cluster. Ada PC1, PC2, sama PC3. Nah, ini untuk pembagiannya dari PC1, PC2, sama PC3 berdasarkan 58 kategori perusahaan yang tadi. Ini untuk scatter plotnya. Jadi di PC1 itu agak dibilang masih agak banyak minus banget. Bisnis di cluster 1 itu agak masih banyak minus di dalam scatter plot karena dia sampai nyentuh angka di minus 4. Tapi di PC2 agak naik sebenarnya karena sudah mulai masuk minus 1, tapi di PC3-nya agak turun lagi karena kategorinya dia masuk lagi ke minus 2. Kemudian ini untuk K-means-nya. K-means-nya ada di 3 ya, ada di 4, 5, sama 6. Kemudian ini untuk plot cluster dari beberapa perusahaan yang tadi. Di sini saya coba zoom. Nah, dari
si 59 perusahaan tadi, entah 59 atau 58, ada beberapa yang di dalam plot cluster ini yang angkanya cukup lumayan bagus. Itu yang paling pertama itu ada di Wimo ya. Dia di angka Wimo di kategori PC1. Dia di angka 6, sama kayak yang kita lihat di scatter plot yang tadi. Di PC1 itu ada yang sampai nyentuh angka 6. Jadi orang lain pada berkurang, dia bagus sendiri gitu. Terus di beberapa perusahaan yang lain ada yang di angka 2, tapi rata-rata banyak perusahaan adanya di angka 0, -1, bahkan -2, bahkan ada yang sampai di -3 atau 4, sesuai dengan scatter plot yang tadi sebenarnya. Kemudian setelah ini saya buat setelah di cluster di setelah scatter plot ini saya buat clusternya, dan ini dikategorikan lah. Saya kategorikan jadi untuk PC1, PC2, dan PC3 itu berdasarkan kolom ya, kolom yang sudah disesuaikan juga. Nah ini untuk scatter plotnya, di scatter plot. Jadi sudah mulai membaik istilahnya adanya di PC3 ya, dari tahun 2001 sampai 2020 sampai 2021, dan itu hanya yang masuk ke dalam angka 0, 1, dan 2, dan adanya untuk di cluster yang di PC3. Nah ini untuk Centroid-nya, saya mencoba mencari Centroid-nya, dan Centroid adanya di PC3, di mana lebih banyak di 0 memang. Kalau kita lihat tadi di bagian sini, untuk di kategori juga lebih banyak yang 0. Dan ada beberapa yang tipis, ada di 2,5 sama 0,30. Nah, demikian Pak presentasi dari saya untuk Oke, PCA. terus itunya 2020 ke 2021, bagaimana Anda menentukan PCA-nya? Bagaimana Anda menentukan klasternya itu good or bad, gimana? Kenapa Pak? Bagaimana cara Anda menentukan klasternya dia itu good or bad? Saya bacanya dari sini sih Pak. Nggak tahu saya salah atau benar. Saya baca dari sini di 3D scatter plot ini Pak. 012 gitu aja langsung ya? Iya. Ya, Jadi Anda nggak yang menentukan, masuk di kategori 012 aja, yang baik yang di PC1, PC2. tetap kita harus melihat kepada rasionya ya. Oh iya. Apakah rasionya bagus ataukah jelek? Nah, kayak apakah profit marginnya tinggi ataukah profit marginnya rendah? Ujung-ujungnya kan profit kan? Iya. Perusahaan ini dia disebut bagus kalau profitnya bagus kan? Iya. Nah, jadi Anda bisa melihat berdasarkan profitnya, ujungnya profit. Terus, oh iya, saya ada yang lupa juga. Jurnalnya gimana? Sudah buat belum? Tadi yang punya Galuh juga saya belum tanya tuh. Jurnalnya udah ada belum ini? Jurnal sebenarnya sudah Pak. Cuman yang si SS-nya itu belum saya masukin semua. Jadi Apa belum SS-an? lengkap di SS-an aja. SS-an itu apa ya? Sorry, screenshot gambar. Jadi kan baik buat gambarnya gitu, kayak misalkan saya lagi lihat ngejelasin jurnalnya. Sebentar. Belum share screen kali ya? Benar Pak. Izin Bapak, untuk jurnal, ini kan saya pakai laptop kantor. Saya kerjanya di laptop yang satunya Bapak. Oh yaudah. Ya. Tapi sudah dilampirkan di Google Classroom belum? Belum, baru hanya Kaggle sama PPT. Okay. Tetap yang jurnalnya ditunggu ya. Siap. Galuh, jurnal sudah selesai Galuh? Ya, salah pemahaman ya. Tolong diperbaiki ya. Hifzanu juga ya. Diperbaiki konsepnya bagaimana menentukan dia good, bad, or sedangnya ya. Dilihat dari rasio-rasio yang utamanya. Kalau dia rasio utamanya dia
turun atau jelek, maka ya itu cluster yang tidak bagus. Tapi kalau yang dia bagus, rasio-rasionya bagus, itu dia masuk ke yang bagus. Nanti Anda tentukan dulu ranknya. Jadi dari hasil cluster itu ranknya rank berapa nih? Rank 1, 2, 3, 4-nya yang mana gitu. Nah, begitu juga di tahun berikutnya. Ranknya yang mana? Nah, apakah dia bergerak dari yang jelek ke yang bagus di tahun ke depan atau bergerak dari tahun yang bagus dari yang jelek ke tambah jelek? Nah, itu kita juga pengen tahu kan. Jadi penilaian perusahaan bukan hanya sekedar dari rasio, tapi pergerakan secara klaster. Dia di klaster kemarin di klaster yang jelek, sekarang di klaster yang bagus. Dan pergerakan klasternya juga dinamis kan. Kalau kemarin net profit margin 5 itu udah bagus, sekarang yang net profit marginnya 10 yang bagus. Jadi dia klaster yang bagus itu pun bergerak. Ya, nggak ngikutin seperti yang tahun sebelumnya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Oke, good. Ditunggu perbaikannya dan Baik, Bapak. jurnalnya. Septi, silakan. Siapa tadi di chat tadi yang mau maju? Saya setelah ini, Pak. Oh ya, Septi. Silakan, Septi. Septi. Pak, belum bisa share screen, Pak. Suaranya nggak kedengeran, Septi. Belum bisa share screen, Pak. Kenapa? Share screen-nya Hivano masih Kenapa? ada, Pak. Share screen-nya Hivano masih Oh, ada. Hivano, stop sharing. Hivano, Iya, Bapak. Iya, Bapak. stop sharing. Oke, silakan Septi. Open cam ya, Septi. Nggak bisa, Pak. Ya udah, kamera oke. saya rusak. Suaranya yang keras ya, saya nggak kedengeran. Iya, Pak. Sudah terlihat ya, Pak ya? Sudah. Iya. Selamat siang, Pak Jerry dan rekan-rekan. Izin mempresentasikan PCA dan clustering pada data rasio healthcare industri yang ada di IDX. Jadi di awal bisnis understanding-nya, industri kesehatan adalah salah satu industri yang berpengaruh di Indonesia, apalagi saat pandemi di 2020-2021. Nah, berdasarkan hal tersebut, perlu dilihat sejauh mana industri kesehatan ini berkembang berdasarkan data laporan keuangan industri kesehatan yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia. Jadi tujuannya adalah mengetahui kelompok perusahaan mana yang di industri kesehatan yang terdampak pandemi dari segi laporan keuangannya. Sampel datanya menggunakan data laporan keuangan tahunan 2020-2021 yang terdapat di BI. Metodenya menggunakan PCA dan clustering. Data awalnya merupakan data laporan keuangan tahun 2020 dan 2021. Ini adalah data awalnya. Terdapat 16 rasio keuangan pada data ini. Ini di tahun 2020, ini 2021. Selanjutnya untuk preparation, saya menseleksi data, mengambil data laporan keuangan, lalu clean data. Clean data ini saya melakukan filter dari subsektor industri yang di subsektor healthcare provider. Dan juga menghapus kolom yang tidak dibutuhkan untuk masing-masing dataset. Hal ini saya lakukan di Excel. Lalu format data ini adalah mengganti row yang bernilai strip dengan 0 untuk bisa dibaca di Kaggle-nya. Nah, yang pertama adalah PCA. Di PCA ini yang pertama dilakukan adalah melihat dimensi datanya, lalu drop data yang tidak digunakan, lalu saya melakukan standarisasi dengan standar scalar dan menyederhanakan menjadi 3 dimensi data. Nah, yang pertama adalah melihat dimensi data. Dari dimensi data ini terdapat 14 data rasio keuangan. Lalu
di 2020 dan 2021 juga sama. Selanjutnya, data yang tidak diolah atau tidak digunakan seperti kode atau nama emiten dan stock name saya drop. Jadi hanya 14 data dimensi keuangan. Nah, dari PCA ini adalah tujuannya membuat 14 data dimensi keuangan menjadi tadi 3 dimensi keuangan. Nah, sebelum hal tersebut, untuk menyamakan nilai data, maka dilakukan standarisasi data dengan menggunakan standar scalar. Nah, selanjutnya ini adalah dimensi data yang telah menjadi 3 dimensi. Nah, dari 3 dimensi data ini, saya melakukan clustering. Yang pertama adalah menentukan outlier, menentukan K-means elbow point, melakukan pengkategorian data, dan menentukan titik tengah. Yang pertama adalah menentukan outlier. Dari data 2020 dan 2021, tidak ada data outlier. Semua data masuk ke dalam datanya. Dan saat menentukan K-means elbow point, elbow point-nya terdapat di titik 3. Sebenarnya mungkin tidak begitu terlihat elbow point-nya antara 3, 4, ataupun 5. Jadi tidak terlalu titik siku, mungkin karena datanya juga hanya sedikit di industri ini, tadi hanya ada 8 data seperti itu. Nah, dari titik poinnya 3, maka saya menentukan ada 3 klaster. Di 2020 dapat terlihat ini adalah sebaran klasternya. Di klaster 1 itu yang merah, klaster 2 berwarna kuning, klaster 3 berwarna hijau. Begitu pula di 2021. Nah, dari persebaran data tersebut, saya menentukan titik tengah datanya. Selanjutnya adalah ini tabel kategori dari data tersebut atau klaster dari data tersebut. Evaluasinya, jika mengacu pada data ini, pada tahun 2021, perusahaan dengan kategori 1 adalah perusahaan yang memiliki liabilitas rendah. Kategori 2 adalah perusahaan yang memiliki liabilitas sedang, dan kategori 3 adalah perusahaan dengan liabilitas tinggi. Liabilitas adalah hutang di perusahaan tersebut. Nah, untuk di tahun 2020, kategori berdasarkan PCA tidak begitu terlihat jika dibandingkan dengan dimensi data yang 14 data tadi, Pak. Jadi tadi sebenarnya saya bisa menyimpulkan kategori 1 adalah perusahaan yang memiliki liabilitas rendah. Itu saya akhirnya memasukkan kategori ini ke data Excel, terus saya sortir gitu, Pak. Jadi kalau yang kategori 1, saya sortir 1, 2, 3, terus dilihat, Pak, dari asetnya itu apakah kategori 1 asetnya tinggi atau apa-apa seperti itu, Pak. Dan ya betul, itu Bang, betul. Terus di yang seperti itu hanya bisa dilihat di 2021, Pak. Kalau di 2020 saat saya sortir di data Excel, itu kadang ada yang ini, Pak, kayak jadi datanya itu nggak urut gitu, Pak, walaupun kategorinya urut. Terus jadi saya nggak bisa menyimpulkan dari tahun 2020, hanya bisa oh, gini. dari data 2021. Gini. Dari PCA kan udah ketahuan klasternya kan? Ya, Pak. Dari Tapi PCA sudah dapat data klasternya kan? 2021 ya, Pak, bukan 2020-nya. Ya masing-masing tahun kan dari PCA-nya sudah ketahuan hasil klasternya kan? Betul tidak? Iya. Betul, Jadi Pak. nanti masing-masing perusahaan itu dilihat lagi tuh laporan keuangan mereka, rasio keuangan mereka. Di klaster 1-nya PCA itu laporan keuangannya seperti rasio keuangan seperti apa? Apakah ini kategori bagus, apa kategori sedang, atau kategori jelek? Berdasarkan rasionya mereka lagi kita lihat. Ada yang profitnya rendah,
dibandingkan yang kelompok yang misalkan klaster 1 profitnya rendah, klaster 2 profitnya sedang, klaster 3 profitnya tinggi. Berarti yang paling bagus adalah klaster 3, yang paling jelek klaster 1. Bayang nggak, Septi? Kebayang Pak, iya Pak, saya melakukan itu, tapi tuh data itu cuma terlihat di liabilities di 2021 Pak. Jadi kalau semuanya di aset nih Pak, kadang dia klaster 1, ada yang asetnya tinggi, ada yang asetnya rendah. Terus kayak di equity, gitu ada yang equity-nya tinggi, walaupun dia sama-sama di kategori 1 gitu ya Pak ya. Itu tuh ada yang equity-nya tinggi, ada yang rendah. Nah, itu tuh di semua dimensi data seperti itu Pak. Jadi cuman kelihatan tinggi rendah sesuai dengan kategori itu cuman di liabilities-nya saja Pak. Oke. Nah, tapi pas di tahun 2020 saya coba ngefilter apakah benar kategori 1 liabilities-nya rendah. Nah, itu tuh pas di kategori 3 itu tuh ada yang rendah, ada yang tinggi banget. Jadi liabilities-nya itu nggak berlaku lagi gitu loh Pak. Nah, gini. Tahun 2020. Salah satu cara gampangnya begini, Septi. Pakai 3 rasio, ya. Pakai 3 rasio yang kayak clustering. Kemudian kita bisa pakai kayak net interest margin atau net profit margin. Jadi kita bisa melihat dia posisinya di mana. Kita ambil salah satu sampel lah. Misalkan dari klaster 1 kita ambil satu perusahaan, klaster 2 kita ambil satu perusahaan, klaster 3 kita ambil satu perusahaan, klaster 4 ambil satu perusahaan. Kita bandingkan posisinya dia, koordinatnya dia di dalam 3 dimensi. Nah, ini ada di mana nih? Oh, ini ada di secara 3 dimensi dia ada di tempat yang tinggi, ini yang tempat yang sedang, ini tempat yang rendah. Itu salah satu cara kita untuk mengidentifikasi klaster ini klaster yang bagus, klaster yang sedang, atau klaster yang jelek. Kebayang nggak, Septi? Ambil satu sampel dari masing-masing perusahaan, dari masing-masing klaster. Ya Pak, ya. Kebayang ya? Pak. Ya. Nah, jadi kalau secara 3 dimensi, koordinatnya X, Y, Z-nya 10, 20, 30. Ini sini titiknya. Kalau yang di klaster 2, ini perusahaannya kita ambil. 1, 2, 3. Satu perusahaan. Koordinatnya di mana? Oh, di sini koordinatnya. Oh, ini di bawah dia nih. Yang klaster 3, di mana koordinatnya? Oh, di atasnya dia nih koordinatnya. Ini perusahaan yang bagus, yang jelek nih. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa menentukan secara ranking, oh kalau gitu klaster 2 tuh paling tinggi. Klaster 3 tuh paling jelek. Klaster 1 tuh yang sedang. Kebayang, Septi? Baik, Pak. Nah, itu bisa diadopsi buat semuanya ya. Kalau menentukan, ambil satu company, lihat dia di dalam kondisi 3 dimensi. Atau 2 dimensi juga boleh, terserah. Oke, teruskan, Septi, terus lanjutkan. Udah habis? Belum? Kesimpulannya, Pak, tadi jika hanya berdasarkan data 2021, disarankan melakukan penanaman modal pada perusahaan yang berada pada kategori 1 karena memiliki rasio hutang yang rendah, yaitu PT Royal Prima Tbk, PT Metro Healthcare Indonesia Tbk, dan Sarana Meditama Metropolitan Tbk. Oke. Ini link Kaggle-nya. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum Jurnalnya? warahmatullahi wabarakatuh. Belum, Pak. Jurnalnya belum? Belum. Oke. Ditunggu jurnalnya juga ya. Sekalian diperbaiki ya, Septi ya. Baik, Pak. Oke, berikutnya siapa yang mau maju? Septi sudah. Sudah. Gak ada yang mau maju? All good. Jadi ditunggu jurnalnya juga, ditunggu semuanya ya untuk jurnalnya ya. Baik, kalau tidak ada yang mau maju, pastikan di hari H Anda di hari UTS, hari UAS, lah tugasnya udah kebanyakan ya. Bikin ini juga ya. Bikin awares. Oke. Sekarang kalau gitu kita lanjutkan dengan post test. Bentar.
Oke, post test sudah saya rilis. Waktu Anda 15 menit dari sekarang. Silakan. Sudah terima ya? Sudah masuk post testnya? Oke, 15 menit.
Waktu tinggal 2 menit. Persiapan, waktu tinggal 1 menit. Oke, hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Import grades. Oke, 97, 97. Oke. Good job. Oke. Oh, tadi saya belum cek siapa yang hadir. Kita yang hadir ada 16. 16 orang. Total siswa berapa? Total siswa berapa? Total siswa 18. Siapa yang nggak masuk ya? Oke, sebentar. Yuk. Adam masuk, Lutfi masuk, Ahmad masuk, Arnold masuk, Elan masuk, Febi masuk, Galuh masuk, Hajar masuk, Ifwano masuk, Maruti masuk, Maura nggak masuk ya? Maura absen ya? Oke. Mega masuk, Fahri masuk. Ini siapa nih? Abrar. Abrar absen ya? Ada Pak Noval, Pak. Oke. Panji masuk, Sabda. Sabda absen ya? Oke, Septi masuk. Oke. Dua orang nggak masuk ya, Maura sama Sabda ya. Oke. Selesai. Sebentar. Selesai. Oke. Baik, semuanya open cam. Open cam. Oke, hari ini kita telah mempelajari mengenai materi kita untuk UAS.
untuk menggunakan multinomial logistic regression atau menggunakan binomial logistic regression. It's your call. Data gunakan data baru boleh, data lama boleh. Kalau pakai data baru berarti Anda clustering ulang untuk mendapatkan performance dia masuk di kategori 1, 2, 3, 4, atau 5-nya dia. Berdasarkan hasil clustering. Kemudian presentasi PCA tadi sudah ada Galuh, Hifzano, sama Septi. Yang lain ditunggu seluruh ininya ya, tugasnya ya. Terutama jurnalnya ya. Dihitung penilaiannya paling utama adalah jurnalnya, skor tertinggi. Kemudian untuk UAS minggu depan dikumpulkan deadline jam 1. Anda semua memaparkan hasil UAS Anda. Jadi kita ketemu lagi, Anda presenting your UAS ya. Untuk caption hari ini ada masalah nggak? Apa masalah kita pekan ini? Nggak ada masalah. No issues. Ada isu yang menarik tidak? Ada? Katanya ada di Holy Wing ada itu ya, minuman keras buat Muhammad dan Maria. Udah dengar belum? Ya, Pak. Benar, Pak. Ada, Pak. Jadi apa? Minuman keras ya, minuman keras. Khamar ya. Khamru, maisir ya, maisir ya. Jadi caption saya pada hari ini ya. Caption saya pada hari ini sebentar ya. Apa itu? Innal ladzina amanu innamal khamru wal maisir. Kalau nggak salah ya, saya lupa dulu. Ntar saya cek dulu deh. Saya ragu tuh ayatnya. Innamal khamru wal maisiru. Al-Maidah ayat 90. Oke. Melihat perkembangan saat ini. Caption saya pada hari ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum minal amalis syaitan. Ya, saya ulangi. Innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, alkohol, wal maisir, berjudi, wal ansabu, mengundi nasib, wal azlamu. Wal ansabu itu berkorban untuk berhala. Ya, wal azlamu itu dia mengundi nasib ya, pakai horoskop gitu ya. Percaya bintang-bintang gitu ya. Ya. Rijsum min amalis syaitan adalah perbuatan setan. Jadi kalau Anda minuman keras ya, minum Wild Turkey, minum Amer ya, anything lah, maka itu adalah perbuatan syaitan. Jadi kalau Anda tidak mau dipanggil setan, ya, jangan minum Amer. Demikian perkuliahan kita hari ini. Semoga kita semua di ruangan ini tidak ada yang tergolong ke dalam golongan setan. Sampai ketemu minggu depan. Selamat UAS, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Sama-sama.